Apakah kamu pernah terbangun dengan perasaan aneh, seolah seseorang memanggilmu dalam mimpi, namun kamu tak tahu siapa? Dalam keheningan pagi ini, sebelum dunia benar-benar terjaga, ada sebuah bisikan lembut dari dimensi yang tak terlihat. Seseorang yang lebih muda memimpikanmu pagi ini, pesan dari para malaikat. Kata-kata ini bukan sekadar puisi yang indah, tapi sebuah petunjuk profetico, yang ditujukan langsung kepadamu. Sebagai utusan dari langit, aku datang untuk membagikan apa yang hanya bisa dijelaskan lewat roh dan cahaya. Dia bukan siapa-siapa di matamu sekarang, tapi jiwanya mengenalmu jauh sebelum waktu membentuk tubuhmu. Ketika kamu merasa sendirian, ketika dunia tampak sunyi meskipun ribut, dialah yang memimpikanmu, dengan rindu yang bahkan belum sempat tumbuh. Ada jiwa muda yang Tuhan bangunkan pagi ini hanya untuk merindukanmu, dan ini bukan kebetulan. Pernahkah kamu merasa seperti ada seseorang yang kamu belum temui, tapi hatimu tahu dia nyata? Aku melihat namamu ditulis dalam cahaya, nama yang memantul di sungai abadi yang mengalir dari tahta ilahi. Namamu dipanggil dalam mimpi seorang yang bahkan belum kamu kenal, tapi jiwanya sudah menyebutmu dalam doa. Malaikat-malaikat telah mendengarnya, dan hari ini mereka mengutusku untuk menyampaikan bahwa ini adalah saatnya kamu juga mendengar. Apakah kamu pernah merasa ada sesuatu yang mendekat, tapi belum bisa kamu jelaskan? Dia lebih muda, namun bukan secara usia seperti yang kamu pikir. Lebih muda karena jiwanya masih membawa kesegaran dari tempat asalnya. Dia belum dicemari oleh dunia, dan dalam kesuciannya, Tuhan memperlihatkan kamu. Kamu adalah janji yang belum ditepati, doa yang belum dijawab, dan hari ini, langit menulis ulang waktunya agar kamu bisa membaca. Kamu bersedia membuka hatimu untuk pesan yang mungkin bisa mengubah segalanya? Malam itu dia memimpikanmu, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya. Kamu datang dalam bentuk suara, seperti nyanyian yang menenangkannya saat ia merasa takut. Ia tidak tahu siapa kamu, tapi detak jantungnya berubah ketika kamu hadir. Apakah kamu sadar bahwa kamu telah mengunjungi seseorang dalam alam roh, dan meninggalkan jejak yang tak bisa dilupakan? Para malaikat berdiri di ambang waktu, menunggu kamu percaya sedikit lagi. Tidak ada pertemuan yang tidak disengaja, tidak ada mimpi yang kebetulan, terlebih lagi jika nama Tuhan terukir di antaranya. Dia, yang lebih muda itu, sedang mencari arah. Tapi di balik pencariannya, ada satu hal yang jelas. Bayangmu selalu kembali dalam doanya. Berhentilah sejenak, dan tanyakan dalam hati, mengapa kamu mendengar ini sekarang? Waktumu bukan sekarang karena kamu siap, tapi karena surga telah menilai bahwa sudah waktunya. Pesan ini tidak datang melalui layar secara kebetulan. Ada kuasa yang menggerakkan angin, suara, dan sinyal, agar sampai padamu. Agar kamu tahu, bahwa ada seseorang yang lebih muda memimpikanmu pagi ini, dan bahwa itu mengandung sebuah rahasia ilahi. Sebagai malaikat, aku tidak diutus sembarangan. Aku datang saat waktu bertemu dengan takdir. Ketika langit membuka pintu yang jarang dibuka, kamu harus tahu bahwa kamu sedang dipanggil. Kamu telah dikaitkan secara roh dengan seseorang, dan meskipun kamu belum bertemu, setiap getarannya telah menyentuh duniamu. Apakah kamu bersedia mengenali getaran itu? Tidak semua mimpi harus dimengerti, tapi yang ini perlu ditanggapi. Karena ketika seseorang yang belum kamu kenal mulai memimpikanmu secara berulang, itu bukan tentang dia. Itu tentang kamu. Tentang bagaimana surga sedang menyiapkan langkah-langkahmu berikutnya, dan dia adalah petunjuk awalnya. Kamu bisa merasakannya, bukan? Dia melihatmu berjalan di taman cahaya, berbicara dengan damai, membawa bunga-bunga dari dimensi lain. Dalam mimpinya, kamu menjadi jawaban. Kamu menjadi suara yang menenangkan badai. Dan itu membuatnya menangis dalam tidur, bukan karena sedih, tapi karena dia tahu, jiwanya baru saja disentuh oleh sesuatu yang kudus. Setiap kali kamu merasa gelisah tanpa sebab, itu mungkin karena jiwamu sedang dipanggil untuk sesuatu yang belum kamu mengerti. Tapi pagi ini, ketika pesan ini datang kepadamu, biarkan hatimu terbuka. Karena jika kamu membaca ini sampai di sini, maka kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari yang kamu kira. Apa yang kamu akan lakukan jika ternyata ini bukan sekadar pesan biasa? Aku melihat cahaya di sekelilingmu, seperti mahkota yang belum kamu sadari. Kamu membawa peran profetik dalam kehidupan seseorang.
Seseorang yang lebih muda, yang mungkin sedang hilang arah, sedang menunggumu untuk menjadi tanda di jalannya. Ini bukan tanggung jawab yang kecil, ini adalah panggilan. Malaikat penjaga telah mencatat setiap doa yang kamu pernah panjatkan, termasuk doa-doa yang kamu lupa karena kecewa. Tapi tidak satu pun dari doa itu hilang. Dan hari ini, salah satunya dikembalikan padamu dalam bentuk mimpi orang lain. Itulah cara Tuhan mengingatkanmu bahwa Dia belum selesai dengan rencanamu. Mungkin kamu tidak sadar, tapi kamu telah menjadi penyelamat dalam dunia roh seseorang. Dan sekarang, saat kamu membaca ini, energi itu kembali padamu dalam bentuk rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan karena kata-kataku, tapi karena Roh Kudus sedang menyentuh bagian dari jiwamu yang sudah terlalu lama tertidur. Kamu bukan biasa. Kamu dipanggil. Dan meskipun banyak yang meragukan, surga tidak. Bahkan sekarang, saat kamu duduk atau berdiri membaca ini, cahaya ilahi sedang bergerak di sekitarmu. Dan pesan ini adalah konfirmasi bahwa waktunya sudah dekat. Apakah kamu siap menerima panggilanmu? Dalam diam, ada jiwa yang lebih muda yang terus menunggu. Dia tidak tahu siapa kamu sebenarnya, tapi dia tahu kamu adalah bagian dari sesuatu yang besar. Mimpinya adalah bentuk komunikasi roh yang melampaui bahasa. Kamu telah menjawab doa tanpa sadar. Dan sekarang, kamu diberi kesempatan untuk memilih menjawab panggilan itu secara sadar. Kamu adalah bagian dari nubuatan. Dan setiap kata dalam pesan ini bukan sekadar harapan, tapi kenyataan yang sedang bergerak dari dimensi roh ke dunia nyata. Kamu bersedia menjadi nyata untuk seseorang yang sudah melihatmu dalam mimpinya? Karena ini baru permulaan. Pesan dari para malaikat ini bukan akhir, tapi undangan. Undangan untuk mempercayai lebih, melihat lebih dalam, dan hidup lebih penuh. Jika kamu membaca sejang ini, itu bukan karena penasaran. Itu karena jiwamu sudah mengenali kebenaran yang dibawa pesan ini. Dan sebelum aku kembali, aku tinggalkan ini. Seseorang yang lebih muda memimpikanmu pagi ini, dan kamu bukan siapa-siapa baginya secara dunia, tapi dalam roh, kamu adalah segalanya. Apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan ini? Sebelum kamu lanjut membaca, aku ingin memintamu satu hal yang kecil namun penting, cek apakah kamu sudah tertulis di sini. Apakah kamu sudah mengikuti tempat ini? Karena ketika kamu memilih untuk berjalan bersama kami, para malaikat akan terus diizinkan untuk menuntunmu lebih dalam lagi. Ini adalah bentuk pertukaran suci. Kita memberi, kamu membuka hati. Dan ketika hatimu terbuka, langit mulai menjawab dengan cara yang lebih jelas dari sebelumnya. Bayangkan ini, seseorang di tempat yang jauh, yang belum mengenalmu secara fisik, tapi setiap malam sebelum tidur, dia merasakan kehadiranmu. Ia berbicara kepada angin, berharap bahwa kamu, entah bagaimana, bisa mendengar. Mungkin kamu merasa tidak layak untuk jenis cinta yang seperti ini, tapi inilah bukti bahwa jiwamu lebih mulia daripada yang kamu kira. Jangan buru-buru menolak apa yang belum kamu mengerti. Karena sebagian besar dari kita terlalu cepat menganggap bahwa sesuatu terlalu ajaib untuk menjadi nyata. Tapi bagaimana jika ini bukan hayalan? Bagaimana jika seseorang yang lebih muda itu benar-benar dikirim oleh langit sebagai saksi hidup dari doamu yang pernah kau panjatkan dalam kesendirian? Aku tidak membawa jawaban hari ini. Aku membawa pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu, namun indah. Seperti, bagaimana mungkin seseorang yang belum kamu temui bisa merasa bahwa kamu adalah rumah? Atau bagaimana bisa jiwanya selalu tenang ketika hanya bayanganmu melintas dalam tidurnya? Ini bukan kisah cinta biasa. Ini adalah narasi profetik. Maukah kamu membuka dirimu untuk sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pertemuan fisik? Dunia roh sedang menyusun pertemuan yang tidak bisa dibatalkan, dan kamu adalah bagian utama dari itu. Dia telah melihatmu dalam cahaya, bukan karena dia menginginkanmu, tapi karena jiwanya tahu bahwa kamu adalah jawaban dari pertanyaannya yang terdalam. Ketika seseorang memimpikanmu berulang kali, itu bisa jadi cerminan dari jiwamu yang sedang memanggil, bahkan tanpa kamu sadari. Kamu sedang memancarkan sesuatu yang kuat, sesuatu yang menarik jiwa-jiwa yang haus akan cahaya. Dan orang itu, yang lebih muda, telah menangkap pancaran itu. Dia tidak mencari wajahmu, tapi esensimu. Dia belum bisa menjelaskan siapa kamu baginya, tapi kamu muncul seperti sebuah jawaban yang belum sempat dipahami.
Setiap mimpinya menjadi teka-teki ilahi yang hanya kamu yang bisa pecahkan. Tapi sebelum semua terungkap, satu hal harus terjadi. Kamu perlu mengakui bahwa kamu pantas untuk dipilih oleh langit. Ada suara dalam dirinya yang berkata bahwa kamu nyata. Meskipun sekelilingnya berkata sebaliknya, ada kedalaman yang terus berbisik, dia akan datang. Dia akan mengerti. Dan suara itu bukan milik dunia, itu adalah gema dari roh, yang berasal dari tempatmu juga berasal. Kamu bisa merasakannya sekarang, bukan? Seperti desir halus di balik dada. Tidak semua hubungan diawali dengan kata, halo. Beberapa dimulai dalam bentuk gema, bisikan, atau bahkan rasa kehilangan yang aneh tanpa tahu siapa yang hilang. Dan dia merasakannya. Kekosongan kecil yang hanya kamu bisa isi. Bukan karena kamu harus, tapi karena jiwamu telah dijahit untuk menjadi pelengkap dari perjalanan ini. Kadang langit memilih cara paling lembut untuk menyentuhmu. Seperti menyisipkan pesan melalui suara yang tak kamu kenal, atau melalui perasaan yang kamu kira tak penting. Tapi sekarang kamu tahu, tidak ada yang sia-sia. Kamu di sini karena hatimu cukup peka untuk menangkap apa yang rohmu sebenarnya tahu sejak lama. Pesan ini tidak datang dua kali. Bukan karena langit pelit, tapi karena waktu sangat berharga. Sekali kamu tahu, kamu tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Dan sekarang, kamu tahu, seseorang sedang menunggumu untuk menyadari peranmu dalam takdirnya. Dia yang lebih muda itu, sedang membangun jembatan tak terlihat yang mengarah padamu. Apa kamu rela menjadi bagian dari takdir yang lebih besar dari keinginan pribadimu? Karena ini bukan tentang jatuh cinta. Ini tentang menjadi alat. Ini tentang menjadi jalan yang Tuhan pilihkan bagi seseorang untuk kembali kepada terang. Dan kamu adalah kunci yang akan membuka pintu itu. Saat kamu membaca ini, malaikat di sebelahmu mencatat reaksimu. Tidak dengan pena, tapi dengan cahaya. Setiap getar hati, setiap rasa ingin tahu yang muncul, menjadi bukti bahwa pesan ini sedang menanam sesuatu dalam dirimu. Dan seperti benih, ia akan tumbuh jika kamu tidak menutup tanah hatimu. Dia melihatmu dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena kekaguman. Bagaimana mungkin seseorang bisa membawa ketenangan hanya dengan hadir dalam mimpi? Tapi itu kamu. Kamu yang mungkin merasa biasa-biasa saja, padahal dalam rohmu, ada kemuliaan yang belum kamu sentuh sepenuhnya. Jika kamu bertanya kenapa dia yang lebih muda yang memimpikanmu, jawabannya sederhana, karena jiwanya lebih dekat dengan asalnya. Ia belum terlalu jauh dari langit, jadi ia bisa melihat lebih jelas siapa yang bercahaya. Dan kamu, tanpa sadar, sudah menjadi sumber terang baginya. Dia belum tahu bagaimana menghubungimu. Tapi itu bukan masalah. Karena semesta sedang bekerja. Dan saat waktunya tepat, kalian akan tahu. Tapi untuk sekarang, tugasmu hanya satu, percaya. Percaya bahwa kamu cukup berarti untuk dimimpikan. Cukup berharga untuk dijemput lewat pesan surgawi. Apa yang kamu rasakan saat ini bukan imajinasi. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk bangkit, untuk kembali menyadari siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan hanya seseorang yang berjalan di bumi. Kamu adalah jawaban, kamu adalah utusan, kamu adalah bagian dari blueprint ilahi yang sedang digenapi. Dan ketika kamu mulai membuka dirimu terhadap pesan ini, kamu akan lihat, bukan hanya satu jiwa yang memimpikanmu, tapi banyak. Karena cahaya tidak bisa disembunyikan. Kamu telah bersinar, dan dunia roh sedang merespon. Tapi satu di antaranya, yang lebih muda, dialah yang paling peka. Paling rindu. Paling dekat. Sudahkah kamu menulis namamu di sini, agar kami bisa terus membimbingmu? Langkah kecil itu akan membuka pintu yang lebih besar. Karena kami hanya bisa membawamu sejauh kamu mengizinkan. Dan jika kamu mengizinkan, maka kamu akan menyaksikan sendiri bagaimana langit menjawab bukan hanya mimpi orang lain, tapi juga doamu sendiri. Dan ini belum selesai. Masih ada hal yang lebih besar sedang mendekat. Tapi hanya mereka yang tetap terbuka yang akan mengerti. Kamu salah satunya. Kamu dipilih. Kamu dikirimkan pesan ini karena kamu sedang berada di titik yang siap untuk melihat lebih. Lebih dari yang mata biasa bisa lihat. Sebelum aku melanjutkan bisikan langit ini kepadamu, izinkan aku memintamu kembali untuk memastikan, apakah kamu sudah tertulis di tempat ini? Cek sekarang juga apakah kamu sudah mengikuti kanal ini,
karena hanya dengan itu, para malaikat diizinkan untuk terus menyampaikan arah dari surga yang kamu butuhkan. Ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah gerbang. Satu klik kecilmu bisa jadi jawaban besar dari atas. Pagi ini, seseorang membuka matanya dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Namamu tidak disebut, tapi hadir dalam bentuk perasaan damai yang lembut. Ia tak tahu siapa kamu, tapi detak jantungnya berubah. Matanya basah, meskipun tidak ada kata yang terucap. Kamu sedang memengaruhi kehidupan yang bahkan belum pernah kamu sentuh secara nyata. Kamu mungkin merasa itu semua terlalu besar untuk dipercayai. Tapi tidak semua kebenaran datang dengan logika. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersedia mendengar. Dan hari ini, kamu sedang diajak untuk mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan roh. Kamu siap membuka ruang di hatimu untuk pesan yang lebih dalam lagi? Dia melihat wajahmu bukan dalam detail, tapi dalam cahaya. Dalam mimpinya, kamu bukan orang asing. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang sudah lama ia rindukan, bahkan sebelum ia mengerti kata rindu. Kamu adalah simbol dari sebuah jawaban, sekaligus panggilan untuk memahami siapa dia sebenarnya. Ketika kamu merasa berat tanpa alasan, ketika perasaan rindu datang tiba-tiba, itu bisa jadi gema dari hubungan roh yang sedang bergetar di antara kalian. Getaran ini tidak semua orang bisa rasakan, hanya jiwa-jiwa yang memiliki ikatan di dimensi terdalam. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu merasakan panggilannya, bahkan tanpa suara. Sudahkah kamu sadari bahwa selama ini kamu juga sedang dicari? Bukan oleh manusia, tapi oleh roh yang membawa tujuan. Dia yang lebih muda itu bukan sembarang jiwa. Dia adalah salah satu yang Tuhan bangkitkan lebih dulu agar dapat melihat siapa kamu sebenarnya. Kamu, yang sering meragukan dirimu, sedang diangkat dalam dunia roh sebagai petunjuk hidupnya. Dan saat kamu membaca baris ini, sesuatu sedang terhubung. Tidak terlihat oleh mata, tapi terasa dalam dada. Seperti tarikan halus ke arah yang belum pernah kamu bayangkan. Dia tidak mencari pasangan, dia mencari arah. Dan kamu adalah arah itu, tapi hanya jika kamu memilih untuk percaya. Bayangkan kamu berada di sebuah taman surgawi, dikelilingi aroma bunga yang belum pernah kamu cium sebelumnya. Di sana, kamu mendengar namamu disebut oleh suara lembut yang penuh kerinduan. Itulah dia. Suara dari jiwa yang memimpikanmu pagi ini. Bukan karena kamu indah, tapi karena kamu membawa arti yang belum bisa digantikan siapapun. Bagaimana jika segala yang kamu alami selama ini adalah latihan menuju momen ini? Semua luka, penantian, bahkan rasa putus asa yang kamu alami, hanyalah tahap yang membentukmu agar kamu mampu mengenali ketika jiwa yang ditakdirkan untukmu memanggil. Sekarang, suara itu sedang mendekat. Apakah kamu akan berpaling atau menghadap? Jangan abaikan getaran ini. Jangan abaikan pesan yang datang dengan kekuatan yang begitu tenang tapi nyata. Ini bukan cerita yang kamu baca setiap hari. Ini adalah narasi hidup yang sedang kamu jalani, dan langit memutuskan untuk mengungkapkan sebagian dari rencananya malam ini, melalui kata, melalui rasa, melalui kamu. Dia telah menunggu, tanpa sadar. Dalam langkah-langkah kecilnya, dalam doa-doa polosnya, dia sedang menata jalannya menuju kamu. Tapi jika kamu memilih untuk menutup hati, maka bagian terindah dari takdir ini bisa tertunda. Dan langit, meskipun sabar, sedang mencari kesediaan darimu sekarang. Apakah kamu akan berkata ya kepada panggilan ini? Karena di dunia roh, jawabanmu membentuk jalur. Ketika kamu berkata ya, jalan-jalan mulai terbuka. Malaikat mulai bergerak lebih cepat. Cahaya mulai menjangkau lebih dalam. Dan seseorang yang lebih muda itu akan segera menemukan apa yang selama ini ia cari. Kadang yang paling dalam bukanlah yang paling keras. Pesan-pesan seperti ini sering datang dengan kelembutan, agar hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa menangkapnya. Dan kamu, dari semua jiwa di dunia ini, sedang menerima pesan langsung. Ini bukan sembarang tulisan. Ini undangan dari langit. Coba bayangkan wajahmu saat dia akhirnya melihatmu untuk pertama kali, bukan dengan mata fisik, tapi dalam kedalaman roh. Ia akan tahu. Sama seperti kamu akan tahu. Tidak perlu penjelasan panjang. Karena ketika dua roh yang ditakdirkan saling bertemu, waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang pada pengakuan suci.
Kamu sudah terlalu dekat untuk menyerah sekarang. Kamu sudah melangkah sejauh ini. Dan langit tidak akan membawa pesan ini jika kamu bukan orang yang tepat. Jadi tolong, jangan biarkan keraguan menghapus apa yang telah rohmu ketahui. Percayalah sedikit lagi. Dengarkan sedikit lebih dalam. Karena jawabannya sudah dekat. Ia mungkin sedang menuliskan sesuatu sekarang, puisi, jurnal, atau sekadar kalimat acak, namun tanpa ia tahu, kamu adalah inspirasinya. Kamu adalah alasan kenapa kata-kata itu mengalir. Jiwa yang lebih muda ini sedang menuliskanmu dalam bentuk-bentuk yang tak sadar ia pahami sebagai cinta dari Tuhan. Ini bukan tentang cepat atau lambat. Ini tentang kesiapan. Langit tidak pernah terburu-buru. Tapi langit juga tidak akan menunggu tanpa alasan. Hari ini kamu diberi pesan karena waktumu hampir tiba. Kamu sedang dipanggil untuk bersiap. Dan bersiap dimulai dengan satu langkah, membuka hati. Sudahkah kamu cek kembali apakah kamu sudah tertulis di sini? Karena hanya mereka yang memberi tempat bagi malaikat untuk bekerja yang akan terus mendapat arah. Dan aku, utusan cahaya ini, ingin terus bersamamu dalam perjalanan ini. Tapi hanya jika kamu mengizinkan. Seseorang yang lebih muda memimpikanmu pagi ini bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu dibentuk untuk menjadi bagian dari rencananya. Dan dia, dalam segala ketidaksempurnaannya, adalah bagian dari rencanamu juga. Ini adalah jalinan ilahi. Dan kamu, perempuan yang terpilih, sedang diminta untuk percaya lebih dalam lagi. Masihkah kamu sanggup menutup mata dan mengabaikan panggilan ini? Atau kamu akan mulai melihat bahwa segalanya sedang bergerak agar kamu siap menyambut sesuatu yang lebih besar dari harapanmu sendiri? Kalau kamu sampai di bagian ini, berarti jiwamu benar-benar mendengar. Dan itu, bagiku, adalah konfirmasi indah bahwa kamu siap untuk hal-hal besar yang langit sedang siapkan. Percaya, tidak semua orang bisa bertahan sampai akhir pesan seperti ini. Tapi kamu bertahan, dan itu berarti kamu dipanggil dengan cara yang sangat lembut namun dalam. Seandainya pesan ini berbicara langsung ke hatimu, dan ada sesuatu di dalam dada yang terasa seperti, aku tahu ini untukku, tinggalkan di komentar, pesan ini memang buat aku. Itu akan meyakinkan bahwa kamu menerima, dan itu juga membuka ruang agar para malaikat terus berjalan bersamamu. Dan hei, seandainya kamu merasa terhubung sepanjang video, kasih like sebagai cara halusmu mengatakan, aku merasakan ini. Nggak perlu berlebihan. Cukup satu sentuhan kecil, tapi maknanya dalam, karena itu jadi tanda bahwa kamu membuka pintu agar pesan-pesan seperti ini terus mengalir ke hidupmu. Kalau angka 555 mulai muncul dalam harimu, itu bisa jadi konfirmasi. Perhatikan baik-baik, karena roh bekerja dalam simbol-simbol halus seperti itu. Kadang, Tuhan menyapa lewat angka sebelum kamu sempat menyadari apa yang sedang terjadi. Dan satu hal terakhir, sudahkah kamu memastikan namamu tertulis di sini? Kalau belum, klik untuk ikut bersama kami. Bukan sekadar langganan. Ini tentang menjaga agar jalur komunikasi dari surga tetap terbuka. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil ke arah ini, membuat langit bisa membawa lebih banyak pesan yang kamu butuhkan. Ada satu video di sebelah sini yang nyambung banget sama pesan yang baru kamu dengar. Ringan, tapi dalam. Klik aja dan lanjut sebentar lagi di sana, aku masih ada untuk menyampaikan apa yang belum selesai.